bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para remaja putra dan putri Ikatan Remaja Islam Masjid Jami Al-Hidayah Ikrimah, yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua? Alhamdulillah. Puji dan syukur alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali, kita dapat berkumpul di salah satu tempat yang paling mulia di bumi, yaitu Baitun min Buyutillah, rumah daripada rumah-rumahnya Allah, yaitu Masjid Jami Al-Hidayah. Semoga kalau niat kita lurus, niat kita benar, ya, kita di sini selama kita berada di tempat ini, insya Allah pahala terus mengalir. Semakin lama kita di sini, semakin banyak pahalanya. Itu yang disebut dengan i'tikaf. Ya. Kalau kita masuk ke rumah kita, belum tentu pahala. Kita masuk ke warung, ke toko, kemana lagi? Kayak tempat hiburan. Ya. Istimewanya rumah Allah, istimewanya masjid, kita di dalam aja ada pahala. Itu yang disebut i'tikaf. Ya. Selama kita melaksanakan hal-hal seperti ibadah, apalagi kita menuntut ilmu. Ya. Salawat serta salam semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat yang berakhir nanti. Rekan-rekan yang berbahagia, untuk mengawali pengajian kita pada kesempatan kali ini, mari bersama kita kembali membaca umul kitab surat Al-Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan untuk orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Kita bayangin wajah kedua orang tua kita doain dengan baca Al-Fatihah. Kalau yang masih ada, mudah-mudahan Allah panjangkan usia mereka, Allah luaskan rezekinya, sehingga kita selaku anak masih dapat waktu untuk berbakti kepada keduanya. Keramat yang paling tinggi di dunia di sini, ya orang tua adalah kita ziarah kemana aja, orang tua kita abaikan, ya sia-sia. Nah, oleh karenanya mari kita kirimkan surat Fatihah bagi yang sudah tiada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan segala kesalahannya sewaktu hidup dan menerima segala amal kebaikannya. Lihazin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyyin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila man sanna hadzal kitab syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ai hadza faslun. Ini satu fasal. Fi suwaril qudwati, tentang suwaril qudwah, bentuk-bentuk mengikut atau berjamaah. Kita masih membahas tentang sholat. Sholatnya sholat berjamaah. Pertemuan yang lalu sudah dijelaskan tentang syarat-syarat berjamaah, ya. Supaya jamaah kita sah, syarat-syaratnya ada 11 tuh kemarin. Bisa dibaca-baca lagi. Yang enak nih, Ikrimah ada yang nyatet, habis itu di-share lagi. Wah, pahalanya nambah. Gitu. Ada 11 apa nih kemarin? Lagi di-share lagi. Simpan. Bentuk-bentuk mengikut
mengikutan atau berjamaah. Ya. Boleh nggak kita nanti ngikut sama si ini boleh nggak ngikut sama ini, itu gitu nanti. Kalau dikatakan sholatnya berjamaah, bentuk dalam qudwah mengikuti itu pun ada 9 bentuk, 9 format. Ya. Dari 9 ini nanti dibagi 2. 5 bentuk berjamaah ini hukumnya sah. Nah, ada 4 bentuk jamaah yang tidak sah pengikutannya. Begitu. Jadi semuanya kalau dikumpulin ada 9. Coba tanya selain yang 9 ada lagi nggak yang kayak gimana? Begitu. Di sini harus kita tahu, apalagi kita sedang menjadi makmum mau mengikuti seseorang. Nah, apa yang 9 pengikutan atau bentuk jamaah tadi? Tasihhu fi khamsin, 5 bentuk yang diperbolehkan, yang sah hukumnya. Jadi kita kalau berjamaah masih dalam 5 formasi ini nih sah. Tapi kalau di luar 5 ini nggak sah. Langsung saja poin pertama. Qudwatu rajulin bi rajulin. Seorang laki-laki mengikuti laki-laki. Jadi imamnya laki perempuan. Makmumnya laki, imamnya laki. Itu udah biasa, sah, boleh. Ya. Jadi mengikut makmumnya laki, mengikuti siapa? Imamnya laki-laki juga, boleh. Yang pertama. Wa qudwatim ro'atin bi rajulin. Yang kedua, jamaahnya atau makmumnya perempuan mengikuti imamnya laki-laki. Jadi imamnya laki perempuan, masih laki. Ya, jadi imamnya laki-laki, jamaahnya perempuan, sah. Artinya jamaahnya tetap sah. Ya, di rumah nih yang udah berkeluarga, ya, suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum, cuma berdua. Emang kan jamaah minimal 2 orang. Kalau sendiri munfarid namanya, sendiri. Yang namanya jamaah itu 2 cukup udah. Lebih bagus. Semakin jamaahnya banyak, semakin bagus. Begitu. Nah, sekarang dia berdua, suami jadi imam, istrinya jadi makmum. Ini format yang kedua, bentuk yang kedua sah. Walaupun itu suaminya misalnya ilmu agamanya kalah sama istrinya kata si suami, ente aja dan neng, kan ente keluar pesantren, saya keluar pesantren nih, bacanya bagusan dia, hafalannya banyakkan si istrinya jadi imam, udah saya ikut aja, sah nggak kira-kira? Kagak sah. Suami gue di belakang, di depan. Iya, suami jadi imam. Waktu pandemi kemarin kan sholat pada di rumah semua tuh. Begitu, suaminya biar jelek-jelek jadi imam dia. Kawan-kawan perempuannya pinter, udah saya aja jadi imam, gak boleh. Gak bisa. Gak boleh. Gitu. Nah, atau enggak dia karena dia sekarang bukan suami, anaknya laki-laki, ibunya perempuan, ibunya ustazah nih. Udah ibu aja jadi imam, itu ustazah, gak boleh tetap. Biar dikelani ustazah juga tetap aja yang perempuan di belakang, yang imam dia laki-laki meskipun dia itu anaknya. Begitu. Jadi nggak boleh seorang laki-laki mengikuti imam perempuan. Yang diperbolehkan dalam bentuk kedua ini adalah si perempuan mengikuti laki-laki. Apakah itu nanti antara guru sama murid, teman sama teman, ataupun suami dengan istri, pokoknya laki di depan tetap begitu. Nah, perempuan yang jamaahnya, yang makmum adalah si perempuan. Itu boleh kedua, ada 5. Yang ketiga, wa qudwati khunsa bi rajulin. Nah, di dalam bahasa
fikihnya ada unta, ada khunta. Yang pertama pakai hamzah, unsa. Yang kedua pakai khunsa. Kalau unsa pakai hamzah itu perempuan, tapi kalau pakai khunsa itu banci. Ya, banci. Dalam fikih banci itu ada hukumnya. Ya, kalau bahasa kita bencong, banci. Tapi bancinya ini alamiah, bukan kaleng-kaleng. Alamiah jadian. Ya kalau malam anto, malam anto siang anto, malam apa? Anti. Tahu aja. Kalau siang tono, malam dini, bukan. Ya, itu mah jadi-jadian. Kalau yang dimaksud khunta, memang sejak lahir si bayi yang dilahirkan ini punya dua jenis alat kelamin dan dua-duanya aktif. Nah nanti itu dilakati biasanya agak gemulai dan sebagainya. Ya, atau dia lebih maco padahal dia perempuan. Nah dua-duanya aktif. Nah itu memang alamiah sejak lahir begitu. Nah ini posisinya laki bukan, perempuan bukan, khunta, tengah-tengah, banci itu namanya. Nah sekarang dia mau jadi makmum. Ya, dia nih si banci nih, banci yang beneran, yang alamiah, mau jadi makmum, ngikutin laki-laki. Apakah pengikutannya di sini jamaahnya sah? Yang penting laki-laki di depan. Jangan si laki-laki ini yang jadi imam lihat belakangnya. Wah, ente banci, jangan mau sah. Dia ini banci-bancian alamiah. Mau jangan jadi-jadian. Jangan dah. Nanti perempuan ini pengen kena atau laki-laki. Ya, yang benar ini cara laki-laki. Nah, jadi bagi bentuk yang ketiga adalah mengikuti si banci tadi kepada imam yang laki-laki. Boleh. Wa qudwatin ro'atin bi khunsa. Nah, sekarang pengikutannya gimana? Yang makmumnya perempuan, sekarang makmum perempuan mengikuti imamnya khunsa, banci tadi itu boleh ternyata. Ya. Misalnya nih ada 2 orang, ada 5 orang, 1 banci, 4 perempuan asli. Ya, 4 perempuan asli, yang 1 banci. Dia mau berjamaah, yang ditunjuk imam siapa? Banci. Perempuan gak boleh jadi imam, pokoknya intinya gitu. Perempuan gak boleh jadi imam. Oh ini bancinya alamiah. Saya bancinya beneran alamiah dari mulai lahir. Nah tetap yang maju jadi imam siapa? Si khunsa ini. Si khunsa yang maju. Ya. Kalau yang banci jadi-jadian, jadi laki ente mau maju laki-laki. Ya. Gayanya kayak perempuan. Itu makhluk haram ya. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, la'anahullah, Allah melaknat, nggak boleh. Walaupun sekarang jadi tren, kalau nggak begitu nggak laku. Jadi yang laki digaya-gayain kayak perempuan, pelawaknya, yang perempuan kayak laki-laki. Ya, hukum nggak bicara tren, ya. Kalau emang dia laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki dengan unsur kesengajaan, nah itu yang nggak boleh, dilaknat. Makanya tadi terima kalau ada yang acara 17 Agustus jangan lagi dah tuh main bola pakai daster, jangan lagi dah gitu. Karena laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, walaupun sekedar lucu-lucuan, jangan. Nah begitu. Jadi bagian yang keempat, bentuk yang masih diperbolehkan dalam berjamaah adalah seorang atau golongan perempuan mengikuti imamnya yang khunsa, imamnya yang banci. Itu boleh. Tapi kalau ente kan banci nggak normal nih, ente belakang nih biar aja nih ustazah yang maju, nggak boleh. Tetap yang ini masih unggul. Itu dalam susunan daripada berjamaah. Dan wa qudwatin ro'atin bimro'atin, dan bentuk yang kelima nih yang masih kategori diperbolehkan adalah perempuan menjadi makmum mengikuti imamnya perempuan.
Nah di situ perempuan boleh jadi imam. Perempuan boleh jadi imam cuma satu bentuknya. Apaan? Makmumnya perempuan. Selama masih ada laki ataupun khunsa, perempuan belum boleh jadi imam. Nah begitu. Nah disinilah bentuk-bentuk berjamaah yang diperbolehkan. Ya, pertama apa tadi? Makmum laki mengikuti imam laki. Yang kedua, makmum perempuan mengikuti imam laki-laki. Yang ketiga, makmumnya banci mengikuti imam laki-laki. Makmum perempuan mengikuti imam banci. Makmum perempuan mengikuti imam perempuan. Itu 5 yang diperbolehkan. Selain 5 ini nggak boleh. Kira-kira apa nih? Selain di luar yang 5 nih. Ayo coba sebelum saya bacain 4 lagi. Main game aja nih jadinya nih kira-kira selang-seling. Apaan? Yang nggak boleh kira-kira apa? Yang udah pasti satu tuh. Apaan? Perempuan. Jadi apaan? Jadi apa dulu nih? Imam perempuan. Makmumnya laki-laki. Ntar dikasih benar satu. Yang kedua apa kira-kira yang belum ada? Di luar 5 ini nih, coba. Makmumnya perempuan, imamnya perempuan, makmumnya laki-laki nggak boleh. Ayo putar-putar aja tuh. Banci nggak jadi apaan? Banci alamiah imam, makmumnya banci juga. Oh ya banci juga. Sama-sama banci gitu. Oke, itu nggak apa-apa. Nah di sini jelasin nih. Watab dulu fi arbani, dan 4 bentuk yang nggak boleh, artinya nggak boleh, jamaahnya jadi batal, nggak boleh. Apaan yang 4? Nah, qudwati rojulin bimroatin. Tuh, laki-laki ikut sama imam perempuan. Makmumnya laki-laki, imamnya perempuan. Yang pertama bentuknya nggak boleh, ya nggak boleh. Imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Apakah statusnya sama teman, mau dia suami istri, mau dia guru sama murid, ataupun masyarakat umum pada umumnya. Walaupun yang perempuan nih waliullah misalnya, wah perempuan nih wali nih, Robiah al-Adawiyah, ada seorang perempuan namanya Robiah al-Adawiyah, dia seorang wali perempuan. Ya, walaupun dia hebatnya seperti apa, mau jadi imam ya nggak boleh juga. Imamnya laki-laki nggak boleh. Tetap mendingan apaan dia jadi imam, makanya wali. Dan dilihat dari kedudukan itu tingkatan amalnya, tapi dilihat dari jadi suami. Begitu. Jadi qudwati rajulin bimroati, makmumnya laki-laki mengikuti imam perempuan. Ini bentuk yang tak boleh. Bentuk pertama yang tidak diperbolehkan, batal jamaahnya. Yang kedua, wa qudwati rajulin bi khunsa, makmumnya laki-laki, imamnya khunsa, banci. Nggak boleh. Ada banci alami, ada laki-laki tulen. Ya. Ini yang mau jadi imam banci alami ke depan jadi imam. Laki-laki tulen yang mundur jadi makmum, nggak boleh. Laki-laki yang harus, yang nggak jelas 100% laki-lakinya, khunsanya walaupun dia alami, bukan kaleng-kaleng, bukan juga jadi-jadian, tetap dia harus di belakang laki-laki. Itu begitu. Itu bentuk kedua yang tidak diperbolehkan. Bentuk yang ketiga, wa qudwati khunsa bimro'atin, banci mengikuti imamnya perempuan. Yang tadi itu ada perempuan, ada banci alami. Nah sekarang perempuan jadi imam, makmumnya khunsa, nggak boleh. Khunsa tetap yang didahulukan jadi imam. Perempuannya walaupun pintar, dia bacanya bagus, tetap di belakang jadi makmum. Kalau perempuannya di depan, khunsa di belakang, sah. Ini bentuk yang ketiga.
Nah, berikutnya wa qudwati khunsa bi khunsa. Banci ikuti banci. Gitu kira-kira. Nah, boleh itu udah. Terus gimana? Udah sholat masing-masing. Sholat masing-masing. Ya, jadi dia tidak diperbolehkan pengikutannya atau status dalam berjamaahnya. Itu semuanya kalau dijumlah ada 9 bentuk. Maka yang 5 hukumnya boleh sah jamaahnya. Kalau yang 4 tidak sah jamaahnya alias batal. Begitu. Sampai jelas? Ada pertanyaan enggak sebelum masuk ke penjelasan yang lain? Ya, silakan. Misalkan kita belum berumah tangga nih, terus kita mengimami perempuan gitu, apakah itu hukumnya boleh atau enggak sah? Sah. Sahnya orang yang sholat berarti sahnya dia jadi imam, jadi makmum. Itu jadi imam, jadi makmum sah. Nah, misalnya ada anaknya, dia udah balik, imam jadi imam, kemudian makmumnya orang dewasa, boleh. Dia belum berkeluarga, imamin orang yang udah berkeluarga, boleh. Selama dia sudah masuk dalam syarat sah sholatnya terpenuhi. Ya, cuma kalau anak yang belum masuk syarat, ya dia yang jadi imam. Kalau buat pembelajaran boleh belajar, kita ikutin biar dia bisa. Jadi kita melatih dia jadi imam misalnya. Rasa percaya dirinya dia, nanti dia jadi semangat ibadah. Nah kita di belakangnya, ya kita ikuti gerakan dia untuk pembelajaran aja. Jadi yang tadi antara yang keluar yang sudah berkeluarga atau tidak berkeluarga itu menjadi standarnya. Lagi. Baik. Berikutnya faslun fi syuruti jam'i takdim. Nah, ini masih tentang syarat nih. Tapi di sini nanti pembahasannya cukup panjang nih. Kita akan mempelajari keadaan orang yang sholat. Keadaannya sehingga orang tersebut boleh melaksanakan sholat dengan cara jama' takdim, boleh dengan cara jama' takhir, dan boleh menjalankan dengan cara kosong. Nah di sini pembahasannya sangat panjang, maka saya akan mengulas sedikit hal-hal kenapa ini diberlakukan. Nah ini sholat jama' takdim, sholat jama' takhir, dan sholat kosong itu sesungguhnya adalah sholat 5 waktu. Tapi yang tadi kita sebutkan ya, jama' takdim, jama' takhir, dan qashar itu adalah rukhsah, bentuk keringanan, dispensasi bagi orang yang dalam keadaan tertentu. Umumnya ini 3 syarat, 3 cara sholat ini adalah ketika orang ini sedang bepergian jauh. Umumnya ini dulu nih, saya belum masuk kepada caranya belakangan, harus diketahui dulu. Biasanya ini umumnya dilakukan oleh orang muslim yang dalam posisi dia berpergian jauh. Ya, berpergian jauh itu minimal 89 km. 89 tuh. Oke, kita kalau lagi jalan di tol kan ada tuh KM-nya, KM sekian, kilometer sekian. Nanti kita tandain tuh. Oh, pas kita ke Jagorawi cuma 40 sekian ya, 40 tuh. Nah, oh berarti belum boleh nih. Tapi kalau terus sampai ke puncak ke Cipanas, wah, lihat aja sekarang udah alat ngukurnya pakai map, Google Map misalnya. Lihat nih, oh udah Jakarta ke tempat tujuan kita nih udah 90 kilo nih, kan bisa terdeteksi. Oh kalau itu udah boleh nih, di sana kita kosong jama' atau jama' takdim atau jama' takhir. Itu begitu. Nah itu semua udah mudah bisa kita lihat. Nah semua ini diberlakukan sebetulnya membawa pesan. Nah ini pesan yang akan disampaikan di malam hari ini. Pesannya apa? Pesannya bahwa dalam keadaan apapun seorang muslim, laki-laki kah atau perempuan, dalam keadaan seperti apapun yang namanya sholat nggak boleh ditinggalkan. Tuh titik.
pesannya. Jadi sholat adalah satu-satunya ibadah yang tidak memiliki keringanan dalam meninggalkannya. Kalau keringanan dalam caranya, cara sholatnya ada nanti, ini dia caranya. Jamak takdim boleh, jamak takhir boleh, qasar boleh, qasar jamak masih boleh juga digabung. Tapi buat meninggalkannya itu nggak boleh. Beda dengan ibadah yang lain. Coba kita lihat puasa misalnya. Puasa itu kan kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian orang mukmin berpuasa. Diwajibkan. Sekarang ada kasus, ada contoh. Keadaan seseorang ini nggak mampu puasa karena apa? Sakit misalnya. Atau kalau dia tidak sakit, tua, badannya lemah, jangankan puasa, ya, dia nggak puasa aja badannya lemah. Terus kalau ada kondisi-kondisi seperti ini, orang tersebut boleh nggak tidak berpuasa? Boleh. Berarti dalam puasa ada rukhsah, ada keringanan. Orang boleh tidak berpuasa dengan sebab yang tadi. Uzurnya namanya uzur syar'i, uzur yang diperbolehkan dalam agama. Kalau dia sakit, boleh dia nggak puasa Ramadan. Tapi nanti kalau udah sembuh diganti ya, dibayar ya. Berapa lama dia sakit sehingga nggak puasa? Oh cuma 4 hari. Oh ntar selesai bulan Ramadan, di luar Ramadan dia puasa ya. Tapi di saat hari itu 4 hari dia nggak puasa di Ramadan, boleh ditinggalkan karena sakit. Itu. Atau orang tua yang udah nggak mungkin kodok, nggak mungkin bayar. Atau orang sakit yang nggak mungkin kesembuhannya. Menurut medisnya bakal sembuh. Ya begini terusnya orang, kan ada penyakit kayak gitu. Masuk bulan puasa, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa karena dia beriman nih. Tapi kondisinya begini, apa tetap wajib berpuasa? Tidak wajib. Oh kalau orang seperti ini cukup nanti bayar fidyah. Orang tua renta tuh bayar fidyah, kasih sedekah satu makanan pokok beserta lauk-lauknya kepada fakir miskin. Jadi ada rukhsah, ada keringanan dalam ibadah sholat. Rukhsah untuk meninggalkan puasa. Apa yang wajib lagi? Zakat. Zakat kan wajib untuk Islam juga zakat. Zakat mengeluarkan makanan pokok. Misalnya di sini makanan pokoknya beras. Ya, kita berapa liter biasanya? 3,5 liter atau 2,6 kilogram. Ya, sekarang nggak semua orang tuh mampu. Yang namanya zakat fitrah, ini bukan zakat mal nih. Zakat fitrah yang lebih ringan. Ya, 3,5 liter, kalau seliternya 10.000 misalnya 35.000. Kalau di keluarganya ada 5 orang, 350 berapa? 35 kali 5? 175. Berapa? 275. 175. Cepat banget itu. Duit. Bagus itu. Saya mau gitu soalnya. 35 aja udah 70 ya. 70 tambah 70 140. 1 tambah 35 lagi 175. Oh, benar ya. Itu orang dulu beda dengan sekarang. 175.000. Enggak semua orang punya duit 175.000 pada saat itu. Dia tergolong golongan papa, orang miskin. Ya. Jangankan buat bayar zakat, fitrah keluarganya 175.000 tuh 5 anggota keluarga. Dia buat makanin keluarganya sehari-hari susah. Sedangkan ini udah masuk bulan Ramadan. Udah masuk bulan Ramadan, dia kena kewajiban zakat. Tapi kondisinya nggak memungkinkan. Oh, dalam Islam orang yang kondisinya seperti ini mendapatkan rukhsah, keringanan untuk meninggalkan. Boleh nih dia nggak zakat nih, justru dia wajib dikasih zakat. Jadi mustahik orang yang berhak menerima zakat. Itu ada dispensasinya. Apalagi haji, jangan dikata kalau haji. Ya, dulu sebelum pandemi aja
Itu haji udah sampai 30 sampai 40 juta satu orang. Ya, apalagi sekarang Islam agama ini lebih rusak, lebih susah. Banyak ini, banyak itu, segala macam. Nah sekarang ada orang, dia muslim, belum pernah pergi haji, dia mau pergi haji, nggak punya duit, sampai meninggal nggak pergi haji. Apakah orang seperti ini dosa? Sedangkan haji itu hukumnya wajib? Oh tidak. Ini ada dispensasi. Kenapa? Karena dia nggak mau. Jadi puasa, zakat, haji yang hukumnya wajib itu ada keringanan bagi orang-orang tertentu untuk meninggalkannya selama usulnya syar'i, diperbolehkan dalam agama, tapi tidak berlaku untuk sholat. Tidak berlaku untuk sholat. Ya. Sholat dalam keadaan bagaimana saja kita wajib sholat. Apalagi begini lagi seger bugernya, lagi seger buger meninggalin sholat, mau mencari alasan apaan? Nggak ada sama sekali. Mau males kayak mau rajin sholat, mau tua mau muda sholat, mau sakit mau sehat sholat, mau lagi di rumah mau di jalan lagi dimanapun sholat wajib hukumnya. Nggak ada keringanan sedikit pun untuk meninggalkan sholat. Itu yang pertama harus diingat. Nah makanya nanti dalam keadaan-keadaan tertentu kita susah untuk melaksanakan sholat, di situ tetap wajib sholat, namun yang ada rukhsah keringanannya dalam cara melaksanakannya. Caranya doang yang dikasih rukhsah, tapi buat meninggalkan nggak boleh. Orang sakit, dia sakitnya tergolong sakit yang parah, bukan sakit buyang, bukan. Kita kan buyang sering aja. Kita tanggal 20 itu buyang tuh pasti kajian sebagainya, yang kerja. Nah itu kita sakit parah tuh, ada orang sakit parah, tabrakan misalnya, nusubir sampai terjadi, dia sakit, tergeletak di kamar rumah sakit, dari bungkus semuanya dah pokoknya, dari pala sampai kaki itu udah mumi semuanya dibungkus, ya, diinfus dan sebagainya. Nah datang waktu sholat, dia muslim, wajib sholat kan? Wajib hukumnya selama dia itu sadar, selama dia itu berakal, artinya sadar. Nah terus gimana cara sholatnya? Nah di situ nanti ada rukhsahnya, keringanan-keringanan itu ada. Yang harusnya wudu, tayamum. Oh tayamum nggak bisa, boleh tanpa menggunakan air, tanpa wudu, tanpa tayamum boleh. Namanya fakidut tohuroin. Dia nggak bisa menggunakan dua alat bersuci, air dan tanah untuk tayamum. Sholat air itu begitu. Itu orang yang sakitnya parah. Sekarang yang sakitnya ya dikit-dikit doang, semutan, encok, apalagi stroke, masih wajib sholat, masih wajib. Apalagi penyakit-penyakit yang di bawah yang parah tadi masih wajib. Sampai-sampai kita pun dalam keadaan repot di tengah jalan, perjalanan macet, kemudian kita repot, ada pekerjaan full penuh, yang namanya sholat gak mengenal keadaan-keadaan itu, tetap wajib. Karena kita di jalanan macet, tumben-tumbenan di macet nih. Bisa nanti ada pilihan sholat di dalam kendaraan. Gimana kita mau sholat dalam kendaraan kalau kita lagi nyetir? Nah, ada lagi nanti cara-caranya dan begini. Nah, yang penting sholat itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Makanya ini pesan ini yang akan kita bahas. Sholat dalam berbagai keadaan ini membawa pesan yang sangat penting, bahwa keadaan normal jangan sampai kita meninggalkan sholat. Sholat nih, ya pesannya anak muda nih, remaja. Kita mau lagu kayak apa? Ya, anak remaja kan biasa ya, muda masih labil bahasa orang nih. Kadang pasang, kadang surut. Seringan surutnya dikit pasang. Lihat sekarang lagu lu mau kayak apa juga terserah. Yang penting jangan ninggalin sholat. Itu bisa tuh. Ya. Kalau udah ninggalin sholat ya Allah, udah gelap dunia semuanya. Jangan tinggal sholat. Kita masih sudah kufur nih, masya Allah.
Ya, kalau main futsal 3 jam masih kuat nih. Iya. Satunya masih kecil ya. Wah. Mau naik motor aja ke puncak nyampe, aja sholat 3 menit aja kuat, kan nggak ada bandingannya. Nah, paling berat musuhnya cuma satu, males. Paling berat itu musuh, bukan tenaga, males. Ini saya sering mengatakan pada semua nih, para teman, para keluarga, anak semuanya jangan sampai ninggalin sholat. Mohon maaf nih, misalnya kita telat sholat subuh nih kesiangan, jangan tenang, segera. Kita sholatnya di sholat itu bisa, ya udah daripada nggak sholat langsung, jangan telat, dadah, ya udah, terus masih dituntut tuh, terus. Kenapa? Nah, gini. Karena sholat itu adalah penentu. Nah, ini mulai masuk kepada penjiwaan akhlaknya. Nanti sholat itu kata Nabi Muhammad sebagai penentu daripada ibadah-ibadah kita yang lain. Ini saya yakin ini orang baik semua nih. Orang yang punya manfaat ke orang lain, manfaatnya banyak, sehingga orang terbantu dengan usaha kita misalnya. Kan kebaikan kita alhamdulillah selalu banyak nih. Kita ngasih kemudahan kepada orang, kan kita baik. Tetapi kebaikan kita nanti akan hampa tuh. Pahala sih dapat pahalanya. Tapi nanti pas di akhirat pahala-pahala kita nolongin orang, pahala kita ini itu akan jadi hampa kayak buih. Ya, kayak buih di lautan. Kenapa? Lantaran ibadah sholatnya itu gak beres. Kita nggak mau ya kebaikan kita udah kumpulin banyak tapi jadi hampa lantaran sholatnya nggak benar. Kita rajin ngaji, maaf nih kita ngaji rajin segala macam, tapi sholatnya enggak sayang kasihan. Oh kalau gitu udah nggak sholat sekalian lebih parah lagi, lebih parah lagi. Nah memang sholat awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab. Bukan hisab, bukan hisab. Ya. Dihisab itu dihitung, dipertanggungjawabkan nanti di akhirat sholat. Jadi ketika nanti kita di akhirat, yang pertama kali diperiksa sama malaikat, sama Allah sholat kita. Fa'in sholuhat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus nih, diperiksa sholat kita bagus, ya insya Allah nggak yang lainnya itu ikut bagus, yang lainnya ikut. Tapi kalau wa'in fasada, kalau rusak sholat kita, semuanya ikut rusak tuh. Kita nolongin orang, kita puasa, kita baca Quran, kita ini, itu akan dipertanyakan lagi. Kenapa? Karena akarnya itu udah bagus, kompolnya itu udah bagus. Makanya kita dalam keadaan apapun, pokoknya jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Ya, kalau kita belum rajin sholat sunnah, sholat 5 waktunya aja nanti jangan tinggalin. Musuh kita apa nih yang paling berat? Ya udah, subuh ya kita pertahankan gimana caranya kita sholat subuh. Nah, susah banget bangun subuhnya. Nanti mau nyerah jam 8, tetap sholat subuh jam 8. Ya, masih agak malu 2 minggu sholat jam 80 sholat subuh. Kan lama-lama harus diri sama Allah. Jadi 8 jam 7 jam 6 jam 5, nah, tas sholat jamaah ada. Ya, amin. Itu begitu, jangan sampai. Karena as-sholatu farqun bainal kafir wal muslim. Sholat itu sebagai pembeda antara orang kafir dengan orang muslim. Itu pembedanya di sholat. Jangan sampai. Makanya orang tua dulu kita tuh, terutama orang tua saya tuh dulu luar biasa. Yang namanya mengingatkan sholat itu bawelnya luar biasa. Saat kecil kita kesel juga, sholat mulu diingetin. Ternyata memang benar. Orang tua juga ingin selamat. Orang tua ingin selamat. Cara menyelamatkan apa dia? Ya anaknya sholat. Kita sayang sama orang tua kita sayang bapak kita, sayang sama ibu kita. Ya kalau kita belum bisa memberikan materi yang banyak, kita sholat benar aja udah nyenengin dia. Nyenengin di dunia, nyenengin di akhirat. Karena di akhirat orang tua kita tertolong gara-gara punya anak yang soleh dan solehah. Cukup kita sholat aja 5 waktu, bagian daripada birrul walidain. Itu gitu, jangan sampai ninggalin.
Nah, jadi itu sholat. Bahkan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala mengancam. Baru masuk ancaman nih. Ancamannya nggak main-main, ancamannya di Quran. Allah tuh udah siapin untuk satu tempat nanti di akhirat, satu tempat di neraka khusus, satu geng buat orang-orang yang kagak mau sholat, yang ninggalin sholat. Neraka tersebut dinamakan neraka Sakor. Namanya itu Sakor. Dan itu jangan Sakor, tapi Sakor. Saking seremnya. Sakor. Masalakakum fi Sakor. Ada yang nanya nanti di akhirat. Surat Al-Mudassir nanti dilihat. Apa sih yang menyebabkan kalian semuanya di neraka Sakor? Nah, karena udah diperiksa tuh orang-orang yang di Sakor tuh neraka Sakor bilang, lam naku minal musholli. Kami dulu di dunia gak pernah sholat, jarang sholat, ninggalin sholat, ngeremehin sholat. Jadi sehingga saya semua dikumpulkan di neraka Sakor. Bahaya udah. Ya. Jadi para perbuatan maksiat itu banyak. Perbuatan maksiat ada yang ini itu dari banyak perbuatan maksiat. Tapi maksiat meninggalkan sholat mendapatkan tempat khusus, luar biasa tuh. Ya. Kalau orang yang membohong, nggak ada neraka untuk para pembohong, nggak ada tempatnya. Ya udah neraka kamu aja semua itu. Tapi khusus para peninggal sholat yang melalaikan sholat diberikan tempat khusus neraka. Kalau tempat khususnya hotel di VIP sih nggak jadi masalah. Ini khusus buat yang meninggal sholat nih. Masya Allah. Jangan sampai. Nah, dari sana nih yang remaja aktif di masjid. Kegiatan di luar masjidnya insya Allah baik semua, manfaat. Anda nggak pengen kita hampa kebaikan kita di akhirat. Untuk ke dunia nggak ada hampanya. Masyarakat terus ngedoain kita. Tapi jangan sampai sholat kita berantakan. Jangan. Nih, saya banyak dosanya. Ente mau dosa segunung juga sholatnya ditinggalin. Jangan ada alasan gini, jangan ngomong. Ya saya sih masjid udah banyak banget lah. Ya kalau gak sholat tapi iya, udah sekalian aja kagak sekalian. Jangan yang kayak gitu. Wala tayasu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa sama rahmat Allah. Jangan putus asa. Dosa itu banyak banget tuh. Pokoknya kita bilang di dunia ini orang yang paling baik dosanya saya. Walaupun demikian, walaupun ente orang paling baik dosanya tetap sholat. Apa sholat aja, sholat. Jadi gak apa-apa nih macet juga sholat juga STMJ. Sholat terus masih jalan. Ya boleh sholat aja, boleh sholat. Bukannya saya bukannya ngebolehin maksiat, bukan. Yang penting sholat dulu. Insya Allah nanti lama-lama Allah buka hatinya. Allah. Amin. Jadi sebrengsek-brengseknya orang di masyarakat, kalau dia masih ada sholatnya, insya Allah itu gak kebablasan. Coba kita lihat orang kebablasan, itu pastinya gak sholat. Pastinya gak sholat. Nah, jadi sebelum kita masuk kepada cara, di sini saya mau ingetin cara-cara sholat nanti jamak takdim, jamak takhir. Ya jangan dong jamak takhir. Sholat biasa ditinggalin, bagaimana mau? Jangan sampai. Ya, jangan sampai. Nah di sini sebetulnya walaupun ini bukunya buku fikih tentang tata cara ibadah, tapi ini mau pesan sebenarnya. Jangan sampai tinggalin sholat. Itu intinya. Makanya Nabi di akhir-akhir hidupnya ketika dia lagi sedang wafat, yang diucapin apa? As-sholat, as-sholat. Artinya apa? Jangan tinggalin sholat. Sudah Nabi khawatir banget tuh. Jangan tinggalin sholat. Itu yang belum bisa di masjid, yang di rumah. Ini yang namanya umat Nabi Muhammad dikasih tempat khusus, artinya dikasih keistimewaan apa? Dia boleh sholat di mana aja, selama tempatnya bersih. Ente mau sholat jalanan boleh, ente mau sholat di kebun boleh, di tengah pinggir jalan boleh, selama itu suci. Jadi nggak ada alasan orang meninggalkan sholat. Coba yang disebut kondisi yang paling sulit dan sholat apa? Pasti ada sesuatu. Macet misalnya nih, saya macet lah di angkutan umum nih, di angkutan umum macet. Terus udah waktu sholat maghrib, waktu maghrib ini saya kalau di rumah nih sampai pasti jam 9 atau jam 8. Pokoknya maghrib gak dapat tanda. Dalam kondisi macet kayak gitu, ya, kita jadi naik di angkutan umum,
waktu-waktu maghrib yang sangat sempit, tapi masih diwajibin sholat. Bagaimana caranya tuh? Tetap wajib sholat. Terus gimana caranya? Nah di situ dipelajari. Tadi itu sholat dalam keadaan dalam kendaraan. Udah sholat aja di situ. Tapi saya kerja pakai rok atau pakai ini yang kelihatan betisnya. Gimana ini? Sholat tetap. Wudunya nggak bisa. Orang di busway kadang-kadang saja. Nggak ada apa jangkutan. Ya, udah sholat berarti nggak pakai wudu. Pakai debunya juga ada. Tanah nggak bawa tanah. Udah sholat di situ. Dihormati waktu untuk menghormati waktu. Sholat sebisanya di situ. Sholat sebisanya di situ. Nah, walaupun kita emang kelihatan janggal, tetap wajib sholat di situ. Nah, itu cara yang pertama di situ sholat. Nanti pas sampai di rumah jam 8 otomatis maghrib habis. Di rumah kita sholat lagi. Sholat apa? Sholat maghrib tadi itu. Yang tadi sholatnya dihormati waktu, menghormati waktu maghrib. Jangan sampai di waktu maghrib kita nggak sholat. Jangan sampai. Nah, pas jam 8 di rumah kita sholat lagi. Sholat maghrib, nggak bisa. Seandainya kita sebelum jam 8 belum sampai di rumah dan di tengah jalan, mohon maaf, kita meninggal nih. Kan masih kewajiban sholat maghrib itu wajib diulang tadi tuh. Seandainya kita meninggal sebelum kita sampai di rumah, nah kita terhukumi sebagai orang yang sudah melaksanakan sholat itu begitu. Nah begitu. Jadi atau misalnya ini tumben-tumbenan macam nih, oh berarti kita punya niat dalam hati kita, entah saya sampai di rumah langsung sholat, tuh begitu. Nah, tapi yang paling bagus kita tunaikan sholat di situ. Kalau lagi sibuk kerjaan nih, Zuhur jam 12 nih, kerjaan masih ada nih, kerjaan nggak bisa ditinggal. Kita niatin dalam hati, selesai saya kerjaan rapi jam 1:30 nih, insya Allah saya langsung sholat. Sebelum sholat duha kita meninggal, itu dihitung udah sholat tuh begitu. Kenapa? Kita udah berazam, sudah bercita-cita atau berencana. Nah makanya sekali lagi, pokoknya mau keadaan sulit seperti apapun, selamanya nih, selama akal kita masih sadar, masih ingat, wajib sholat meskipun kita sedang sakit parah, dibungkus kaki digantung, tangan digantung, muka dibungkus pakai perban semuanya, kita masih sadar. Kita bilangnya waktu zuhur nih, ya. Kita bilangin waktu zuhur, sholat kita dengan cara sebisa. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas berbagai dispensasi keringanan dalam mengerjakan sholat. Bukan keringanan meninggalkan sholat nih, tapi keringanan dalam menjalankan sholat. Itu tata caranya. Nah, insya Allah nanti kalau di sini nggak ada tentang kendaraan, kita bahas lagi semuanya secara detail supaya kita betul-betul tidak meninggalkan sholat pada waktunya. Sekali lagi, kalau kita telat atau kelewatan tetap wajib sholat. Oh iya, tadi maghrib saya belum sholat nih, wajib sholat habis ini. Ya, atau malu di sini di rumah, sholat kalimat tadi ketinggalan, wajib. Namanya wajibnya hutang. Ya, kita punya hutang, banyak banget punya hutang. Makanya kalau lagi ada waktu, ya kita sholatnya sholat kodok. Dulu saya pernah bikin sholat subuh nih. Sekarang alhamdulillah rajin. Itu sholatnya dulu di kodok itu, karena wajib. Hutang gimana? Kita meninggal punya hutang gimana? Nah, wajib kodok. Para remaja hadirin yang berbahagia, demikian yang kita bahas. Insyaallah pada pertemuan berikutnya masuk pada syarat jama' takdim, syarat jama' takhir, dan syarat sholat dengan cara kosong. Ini saja yang bisa dibahas ya. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, yang kedua